dan ketika pasir berhamburan di udara, mereka melihat bangunan tinggi menjulang yang sebelumnya tidak ada, dan di atas menaranya mereka melihat seekor burung hantu yang sangat besar. Sebelum mulai, visual di video ini hanyalah ilustrasi, jadi kalian bisa dengerin aja kayak podcast sambil nemenin mokel kalian. Melanjutkan dari video sebelumnya, karena tidak kunjung menemukan Nagi, adik dari Gasyun, Sokka mendapatkan ide gila, yaitu menuduh Gasyun sebagai orang yang terlibat dalam penyerangan sebelumnya agar menarik perhatian Daily. Sokka berteriak-teriak seperti orang gila, yang akhirnya mengundang Daily dan membuat mereka ditangkap. Sokka pun bingung kenapa dia juga ditangkap, dan Gasyun menjelaskan kalau tadi hanya ide bodoh untuk menemui adiknya. Agen Daily berkata mereka akan buktikan nanti di investigasi karena penyerangan ke istana membuktikan ada keterlibatan Sandbender, dan sambil melihat Sokka, Daily tersebut juga berkata kemungkinan suku air terlibat. Melihat itu, Gasyun langsung menyangkal, berkata kalau Sokka bukan suku air, tapi dia melarikan diri dari koloni suku air. Agen Daily tersebut percaya, dan setelahnya Gasyun meminta agar dia bisa bertemu dengan Nagi, dan untungnya Daily tersebut ternyata mengenali Nagi. Sehari kemudian Nagi datang mempertanyakan aksi Gasyun karena saat ini warga Ba Sing Se skeptis terhadap suku Sandbender karena ada rumor keterlibatan suku Siwong di penyerangan. Gasyun pun menjelaskan kalau tadi hanya ide untuk menemukannya, dan setelahnya Nagi melepaskan mereka. Sementara itu, di kuil udara barat, Guru Patik menyambut kedatangan Aang. Aang pun menanyai bagaimana Guru tahu dirinya dari dunia lain, dan Guru berkata dia terhubung dengan energi kosmik di alam semesta yang membuat dia tahu ada realitas lain, dan dia juga tahu kalau seluruh realitas dalam bahaya karena keseimbangan telah rusak dan dunia roh berpotensi akan hancur. Aang pun bertanya apa yang harus dirinya lakukan, dan Guru Patik menjawab kalau semuanya harus kembali seperti sebelumnya, dan inilah saatnya bagi Aang untuk pulang. Aang pun dengan antusias bertanya bagaimana, dan Guru menjawab yaitu membuka cakranya lagi. Ingatan itu pun kembali, dia mengingat kemarahannya pada Guru yang mencoba melepaskan dia dari Katara, tapi dia juga ingat kalau Guru ternyata salah, dia bisa menggunakan mode avatarnya lagi meski Azula menghentikannya. Guru Patik mengakui kalau dia salah, tapi mereka kembali ke topik utama, di mana kalau Aang ingin kembali ke dunianya, dia mungkin tidak perlu membuka seluruh cakranya dan hanya harus mengikuti hal yang mengikat dia pada dunianya. Namun, Aang hanya bisa terikat pada satu dunia, dan saat ini Aang terbagi ke dua dunia yang membuat Aang harus memilih. Aang pun gemetar, bertanya apa yang akan terjadi pada dunia ini, apa yang terjadi pada Aang yang tubuhnya dia ambil, dan Guru berkata kalau dunia ini akan terus berjalan, dan untuk Aang dari dunia ini, mungkin dia akan terbangun dari tidurnya, atau mungkin pergi selama-lamanya. Jantung Aang berdetak kencang mendengarnya, tapi dia menolak kembali sekarang. Dia akan pergi saat suku air dikalahkan, tapi Guru berkata itu akan membahayakan dunia, dan Aang tidak akan bisa menggunakan mode avatar. Tapi Aang tiba-tiba tersenyum, berkata kalau Guru pernah salah sebelumnya, dan dia akan mengambil resiko kalau kali ini Guru akan salah kembali. Guru Patik hanya diam, berkata dia tidak akan menghentikan Aang dan membiarkan Aang untuk pergi. Kembali ke Ba Sing Se, Zuko terbangun di sebuah gua dan suara Katara menyambutnya. Gasyun juga ada di sana, menahan Zuko ke tembok bersebelahan dengan Jet. Katara bertanya di mana Aang, dan Zuko berkata Aang ada di Ba Sing Se karena jika Katara tahu Aang pergi, maka penyerangan akan dimulai. Jet yang merasa dikhianati mulai ngoceh-ngoceh sampai membuat Katara muak, yang membuat dia menciptakan pisau dan menikam perut Jet.
Di istana, Azula dan Toph yang kembali setelah menyelidiki pasukan Roku pergi ke ruangan dewan untuk mencari keberadaan Zuko. Saat di sana, mereka tidak menemukan Zuko, tapi mereka melihat ruangannya dalam keadaan ricuh. Dewan 5, Sekretaris Agung dan Menteri berdebat soal penyerangan sebelumnya dan masing-masing dari mereka berbeda pendapat. Seorang menteri menyarankan agar Daily menyisir tembok bawah, khususnya lingkungan para Sandbender, dan melihat kericuhan tidak akan berhenti. Azula menyarankan mereka untuk pergi, tapi langkah mereka terhenti ketika mendengar kabar kalau Jiduan, wilayah Longfeng, telah ditaklukkan oleh suku air. Sementara itu, di dekat Danau Laogai, Aang mampir ke markas Creeping Crystal untuk memperingatkan bumi kalau suku air akan menyerang. Dia bertemu dengan Raja Kuwei dan seorang prajurit matahari bernama Shaibao juga tiba di sana untuk memberitahu jatuhnya Jeduan. Kuwei pun menanyai soal Longfeng dan Shaibao berkata kalau tidak ada kabar darinya. Kuwei pun kesal mendengarnya, merasa itu karena pertahanan Longfeng melemah akibat menyerang istana, dan tak lama kemudian seekor rubah tiba-tiba datang dan Shaibao memberi hormat padanya karena rubah itu adalah The Knowledge Seeker. Aang mengenali rubah itu dan mendapatkan firasat buruk karenanya. Kembali ke istana, mengetahui Jeduan runtuh, Dewan mulai semakin ricuh, dan karena Bibi Wu percaya yang menyerang adalah Daily milik Longfeng, Dewan mempertanyakan itu. Mereka setengah percaya karena kenapa Longfeng menyerang ketika dia juga diserang. Dewan pun menganggap Bibi Wu mengada-ngada, tapi meski begitu, Fong memanggil Nagi, memenjarakannya karena Nagi telah melepaskan tersangka penyerangan ke istana, yaitu Gasyun dan Sokka. Nagi pun berusaha membela diri, dan meski Toph juga membelanya, Dewan meminta Toph jangan ikut campur, dan setelahnya, karena Nagi di bawah komando Bibi Wu, mereka berdua dijebloskan ke penjara. Di sisi lain, karena Jet telah mengkhianatinya, dan dia juga menahan Zuko, Katara merasa mereka harus mempercepat penyerangan sebelum Aang tahu hilangnya Zuko. Sokka pun melarang karena bulan purnama masih 4 hari lagi, tapi Katara berkata tidak ada waktu, dan karena itu Sokka meminta Katara untuk memberitahu prajurit untuk jangan menyakiti warga sipil. Sementara itu, Mai yang ingin menuju gerbang perlindungan bersama kesatria Rokunya dibingungkan dengan kereta yang tiba-tiba berhenti, dan saat melihat keluar, dia melihat rumah-rumah terbakar, semburan air keluar dari sumur-sumur, dan prajurit suku air tersebar di kota. Mai dan kesatria Roku pun segera pergi menghabisi prajurit suku air sambil menunggu bantuan datang. Tapi karena kalah jumlah, Mai merasa mereka harus berkumpul dengan yang lain, tapi belum sempat mereka pergi, gempa bumi tiba-tiba terjadi, semburan pasir menjulang ke atas, tanah-tanah runtuh, dan ketika pasir berhamburan di udara, mereka melihat bangunan tinggi menjulang yang sebelumnya tidak ada, dan di atas menaranya, mereka melihat seekor burung hantu yang sangat besar. Burung hantunya berkata, kalau dia tidak bisa memiliki perpustakaannya di dunia roh, maka perpustakaannya akan ada di dunia manusia, meski dia harus menghancurkan seisi kota. Setelah itu rubah-rubah tiba-tiba muncul, dan ketika Wan Shintong berteriak, rubahnya tiba-tiba membesar dan 2 ekor tambahan muncul di belakangnya. Merasakan gejolak kuat di kota, Shaibao meminta Aang membawanya ke kota, dan Aang dengan senang hati mempersilakannya. Aang pun sempat bertanya kekacauan apa yang Shaibao rasakan, dan Shaibao berkata dia merasakan dunia roh tidak seimbang, yang membuat Aang terkejut karena Shaibao bisa merasakannya. Aang juga bertanya apakah Shaibao anggota White Lotus, dan Shaibao membenarkan itu. Bahkan dialah yang memberitahu Kanna dan Piandao kalau Aang belum bisa dipercaya, dan dia datang ke sini untuk menilai karakter Aang sendiri. Dia melihat energi Aang kacau dan berbagai takdir berkumpul di tubuhnya. Aang pun bertanya apakah Shaibao juga ingin dia kembali, tapi Shaibao berkata tidak, dia ingin Aang di sini karena pemisah antara dunia manusia dengan dunia roh semakin tipis, dan cepat atau lambat dunia akan berubah. Tak lama kemudian mereka sampai ke tembok terluar dan terkejut melihat kekacauan yang terjadi. Shaibao pun meminta Aang menuruninya agar dia bisa memadamkan api, tapi Shaibao meminta Aang pergi untuk mencari teman-temannya serta mencari tahu apa yang terjadi.
Aang pun dengan berat hati meninggalkan Shaibo yang menyerang suku air setelah memadamkan apinya. Kembali ke Zuko, dia memohon pada Katara agar menyembuhkan Jet karena Jet mulai kehabisan darah. Katara hanya diam, yang membuat Zuko bertanya apa yang dia lakukan di sini, dan Katara menjawab kalau invasinya sudah dimulai, namun ada monster raksasa muncul menyerang kota. Zuko pun bingung, dan Katara juga bingung karena bagian-bagian kota telah runtuh. Setelah itu, Zuko yang mengingat sedikit ingatan Zuko dari dunia Aang mencoba untuk meluluhkan Katara. Mereka berbincang-bincang, Zuko memohon agar Katara menolong, dan Katara yang sedikit luluh memutuskan menyembuhkan Jet. Di istana, orang-orang mulai panik mendengar penyerangan yang terjadi, dan karena itu, Azula dan Toph berusaha mencari Zuko. Mereka merasakan seseorang menyelinap yang ternyata adalah Gasyun. Gasyun menggunakan sandbendingnya untuk kabur, tapi Toph segera memendam Gasyun ke tanah. Melihat Gasyun adalah sandbender, Azula menebak kalau Gasyun adalah kakak dari Nagi, yaitu Daily yang dipenjara. Mendengar itu, Gasyun pun bertanya kenapa Nagi dipenjara, tapi Toph tidak ingin memberitahu. Mereka pun membuat kesepakatan di mana Azula dan Toph akan membantu mengeluarkan Nagi, sementara Gasyun akan memberitahu di mana Katara. Mereka pun menerobos istana, mengalahkan penjaga penjara, dan melepaskan Nagi serta Bibi Wu karena harus ada yang memerintah Daily. Setelah itu Gasyun memberitahu kalau Katara berada di katakombe dekat kanal, dan Katara juga menahan teman mereka, yaitu Jet dan Zuko. Di kota, ketika penyerangan terjadi, Freedom Fighter segera beraksi dengan Smellerbee yang mengambil alih karena Jet tidak ada. Setelah itu roh rubah tiba-tiba muncul, menyerang Freedom Fighter yang membuat mereka melawan balik. Kembali ke istana, Aang tiba di pavilion. Dia bertemu Bibi Wu dan memintanya mengendalikan Daily untuk melindungi kota, sementara dia akan mencari teman-temannya. Di bawah, meski telah berusaha meluluhkan Katara, ternyata Katara masih berambisi untuk membunuh Aang dan pergi meninggalkan Zuko. Dengan Katara pergi, Zuko berencana pergi untuk mengobati Jet, tapi sebuah terowongan tiba-tiba muncul dengan Toph dan Azula keluar dari sana. Zuko pun memberitahu situasinya, dan mendengar itu, Azula segera pergi ke terowongan satunya, berharap bisa berhadapan dengan Katara, sementara Toph dan Zuko akan membawa Jet ke permukaan. Tak lama berselang, Azula berhasil menemukan Katara dan mereka mulai adu bending. Katara menciptakan cambuk air, sementara Azula menahannya dengan tembok api. Ketika sedang bertarung, api putih tiba-tiba memisahkan mereka yang ternyata adalah ulah Aang. Mereka bertiga saling bertatapan dan Azula melanjutkan serangan sebelum Katara menggunakan blood bending. Mereka mengeroyok Katara dan meski sempat bertahan, ternyata dia juga kewalahan sampai Gasyun datang menolongnya. Pertarungan 2 versus 2 pun terjadi. Aang melawan Katara, sementara Azula melawan Gasyun. Katara melempar ombak demi ombak ke Aang yang ditahan oleh Aang dengan perisai earthbendingnya. Tapi ketika Azula berhasil mengalahkan Gasyun, tubuh mereka tiba-tiba kaku dan Katara telah menggunakan blood bending. Di atas, Zuko dan Toph bertemu dengan Suki dan Yue. Mereka berselisih sedikit dan Nagi juga datang ke sana. Nagi pun mengancam akan menangkap Suki dan Yue, tapi tiba-tiba Yue merasakan sesuatu kuat akan datang. Dan ketika melihat terowongan tempat mereka keluar, seekor kelabang raksasa mulai keluar dari sana. Yue pun berteriak meminta semuanya membuat wajah datar karena kelabang itu adalah Koh the Face Stealer. Mereka semua pun segera kabur, kecuali Toph yang memutuskan menghadapinya. Dia menciptakan 2 duri untuk menahan Koh dan menciptakan duri lagi untuk menusuk perut Koh. Koh merintih kesakitan yang membuat Zuko menoleh ke belakang dan dia mendengar Toph berkata itu mudah, dan Zuko tahu kalau Toph pasti tersenyum, dan setelahnya sebuah cakar melesat ke arah wajah Toph dengan darah yang muncrat ke arah Zuko. Kembali ke gua, Katara berencana membuat Azula membunuh Aang dengan pedangnya, tapi tepat sebelum Azula menusuk Aang, tangannya tiba-tiba mengalihkan pedangnya dan ternyata ada orang lain yang menggunakan blood bending yang tidak lain adalah Sokka. Katara pun mempertanyakan aksi Sokka, tapi Sokka berkata ada sesuatu yang mengerikan di luar dan hanya Avatar yang bisa menghentikannya.
Katara tidak peduli itu, tapi Gasyun langsung melempar pasir ke arah Katara dan menutupi wajahnya. Melihat itu, Azula mengambil kesempatan, dia mengambil pedang milik Aang dan berlari ke arah Katara yang membuat Aang takut. Tapi ternyata Azula memukul Katara dengan gagangnya yang membuat Katara pingsan. Gencatan senjata pun dilakukan, tapi Gasyun tidak mau ikut campur dan segera pergi mencari Nagi. Di permukaan, melihat Zuko histeris, Yue segera menenangkannya sebelum Koh juga mencuri wajahnya. Yue pun berkata pada Koh kalau dunia ini bukanlah dunianya dan Koh membenarkan itu, tapi dia datang ke sini untuk menghukum Avatar atas keangkuhannya karena seorang wanita harusnya mati beberapa bulan yang lalu, tapi Avatar menyelamatkannya dan untuk menyeimbangkan kehidupan yang diperoleh, maka harus ada kehidupan yang diambil. Dia menunjuk Yue wanita yang mati di dunia lain, setelah itu Nagi, Toph, dan yang terakhir menunjuk Jet. Tapi tiba-tiba Yue menghunuskan pedangnya, dia menyayat kaki Koh yang membuat Koh berteriak kesakitan. Teriakan itu sangat keras membuat Zuko menutup telinganya dan mukanya, tapi ketika dia membuka mata, dia hanya melihat Suki dengan muka kebingungan, sementara Koh, Yue, Nagi, dan Toph menghilang dari sana. Tak lama kemudian Gasyun datang dan hatinya seketika hancur ketika mendengar kalau Nagi diculik oleh Koh. Di sisi lain, Aang, Azula, Sokka, dan Katara yang diikat pergi menghadapi Wan Shitong, tapi ketika melihat Avatar, Wan Shitong malah menyerang pengungsi di atap yang membuat Aang menggunakan airbending untuk menghempaskannya. Wan Shitong pun menyerang tim Avatar dengan paruhnya, lehernya memanjang dan mengikat mereka berempat yang membuat Azula meringis meminta Aang melakukan sesuatu. Aang mendapatkan sebuah ide, dia bertatapan dengan Wan Shitong, mengulurkan tangannya dan sebuah cahaya tiba-tiba muncul yang membutakan mereka. Aang terbangun di alam batinnya di dekat bentuk raksasa dari dirinya. Di sisi Aang juga ada Aang asli dari dunia alternatif yang membuat Aang meminta maaf karena mengambil tubuhnya. Aang asli itu tidak masalah karena bagaimanapun mereka berdua itu sama. Setelah itu Aang bertanya bagaimana dia menghentikan Wan Shitong dan suara laki tua menjawab pertanyaan itu yang ternyata adalah Roku. Roku berkata kalau kamilah yang akan mengusirnya. Avatar-avatar terdahulu muncul, Aang bertanya bagaimana, dan Avatar Wan berkata mereka akan membakar jembatan antara kedua dunia menggunakan energi bending. Roku berkata ini hanya sebentar sampai Aang pulang, karena dengan memutus koneksi mereka, Aang akan memiliki waktu untuk mengakhiri perang ini. Aang pun panik karena bagaimana jika dia membutuhkan kebijaksanaan mereka, dan Aang asli berkata ada dirinya, dan Avatar Wan juga berkata kalau Aang memiliki Rafa. Sesaat kemudian Aang terbangun di perpustakaan Wan Shitong, tapi Wan Shitong telah menghilang. Azula yang melihat Aang bangun pun senang karena Aang telah berhasil mengusir para roh. Di sana juga ada Kanna, Bumi, Shaibao, dan Sokka, tapi Toph tidak ada di sana yang membuat Aang bingung. Zuko memberitahu kalau Koh mengambil wajahnya dan membawa Toph pergi. Yue juga dibawa oleh Koh dan Shaibao memberitahu meski sekarang dia tidak bisa merasakan alam roh lagi, tapi di kedua kutub ada portal untuk ke sana di mana mereka bisa menyelamatkan Toph dan Yue. Sokka dengan yakin berkata mereka harus mencobanya dan Aang setuju akan itu. Aang pun bertanya apakah Sokka di pihaknya dan karena Sokka mengiyakannya, Aang memberikan pedang meteornya pada Sokka. Di suatu tempat yang jauh, Toph mulai sadar, dia merasa seperti terbang, tubuhnya kedinginan dan dia sadar kalau dia tenggelam. Tapi dia tidak punya mata untuk merasakan perihnya air, tidak punya hidung untuk bernafas, dan tidak punya mulut untuk berteriak.